Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iridallahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li safati rasulillah wa bibarakati mu'alif hadal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Faslun furudu ijza'il bawahnya lagi. Faslun furudul wudu'i sittatun. Utawi iki pasal utawi pira-pira fardune wudu iku 6. Al-awwalun niyyatu tsani. Utawi kang den iku niat. Utawi kang al-awwalun niyyatu sing kang siji iku niat. Atani ghaslul wajhi. Utawi kang kapindho iku masuhi rai. Atadisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Utawi kang kaping 3 iku masuk tangan loro serta sira sikute loro. Ar-rabi'u masbu minar ra'si. Utawi kang kaping 4 iku ngusap suwijine saking sira. Al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'baini ini. Dari kang kaping 5 iku masuhi sikil loro serta kemiren loro. As-sadisut tartib. Dari kang kaping 6 iku urut Tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Pasal atau bab menerangkan tentang furud, fardunya wudu. Itu ada 6. Penting ini ya. Wudu itu penting. Karena kalau sampean wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Sampean mau ibadah apapun, mau qiraatil Quran, kalau enggak punya wudu atau wudunya enggak sah, berdosa megang mushaf Al-Quran. Yang pertama dari furudul wudu'i sittatun, yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Di surat Al-Maidah ayat 6 juga dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi
dasar dari wudhu itu sudah termaktub di Al-Quran surat Al-Maidah. Jadi kalau sampai mau sholat, kata Al-Quran, harus berwudhu. Jadi ini dasar atau landasan atau hujjah kata orang-orang untuk kita berwudhu. Nanti dijelaskan tata cara berwudhu. Terus selanjutnya ada macam-macam air. Terus cara membasuh, cara mandi. Nanti dijelaskan di bab berikutnya ya. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat itu yang mendasari niat itu ada 4. Apa sih niat itu? Yang pertama adalah hakikatnya niat. Hakikatnya niat, an-niyatu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Yang di bawahnya itu hakikatnya dari niat. Jadi niat itu qasdus syai', ada keinginan, ada kerentek dari dalam hati, muqtaranan bersama-sama, bebarengan, bi fi'lihi dengan perbuatan. Jadi niat itu adalah keinginan dari dalam hati atas sesuatu, misalkan ingin wudhu, muqtaranan itu bersama-sama, bi fi'lihi dengan perbuatan. Jadi kalau sampean niat untuk ambil wudhu, itu harus bersama-sama tatkala membasuh muka, tatkala membasuh wajah, itu bersama-sama niatnya itu di dalam hati. Misalkan niatnya dari kamar, terus basuh mukanya di dalam hammam, di kamar mandi, tidak sah. Harus berbarengan, harus berbarengan. Misalkan sebelum berwudu sudah di hammam nih, terus niat nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz dari niat. Dilafalkan niatnya. Jadi wudu itu, niat itu hakikatun wa hukmun muhallun dan wa zamanun. Jadi ada 4 ya, berkaitan dengan hakikatnya wudu. Jadi niatnya itu bebarengan dengan tatkala kita membasuh muka. Disampaikan misalkan niat membasuh muka, sampai sudah di hammam atau di tempat wudu. Terus tatkala sampean membasuh muka, sampean ingat berniat tatkala
sudah nyampe hidung misalkan, basuhnya mulai dari dahi, dari tumbuhnya rambut, sampai lupa nggak niat. Tatkala sudah nyampe di hidung, sampai baru di dalam hatinya niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu yang sah mulai dari hidungnya ke bawah itu, yang sampai usap itu, yang sampai basuh itu. Terus Pak, yang atas yang nggak sah. Caranya supaya sah, ya diangkat lagi, dibasuh lagi. Makanya disunahkan 3 kali basuh, bukan cuma 1 kali. Untuk meratakan air wudhu, kadang kita itu kalau cuma membasuh 1 kali, itu kadang air belum meresap ya, belum meresap. Jadi harus betul-betul ditekan. Udah praktek wudhu belum ya kemarin? Belum ya. Tadi harus betul-betul ditekan ya. Jadi kalau tatkala sudah membasuh dari dahi, dari tumbuhnya rambut ini ke bawah, setelah dibasuh, diangkatnya itu ditekan ya. Diangkatnya itu ditekan sampai elek. Mukanya sampai dulu, sampai elek diangkat ke atas. Hidung-hidungnya juga diangkat. Itu mengaktifkan sel-sel di kulit, saraf-saraf di kulit itu akan aktif tatkala sampean ada misitnya, ada penekannya. Habis ditekan ke atas, terus diratakan lagi ke bawah. Kalau yang ke bawah nggak usah ditekan ya, nanti menyebabkan sampai cepat tua. Jadi kalau sampai ambil wudhu, yang ditekan itu dari dagu ke atas, pipi sampai ke dahi, ditekan dari bawah ke atas. Kalau ke bawah, dari atas ke bawah hanya meratakan saja. Jadi niatnya wudhu itu harus bersama-sama tatkala kita membasuh wajah. Semua sholat juga seperti itu. Niatnya tatkala sholat, tatkala takbiratul ihram harus berbarengan. Tatkala sampean mengangkat tangan, Allahu Akbar, itu di dalam hati niat saya sholat maghrib, niat saya sholat isya. Niatnya itu bukan yang dilafalkan itu, usolli fardhu subh, bukan itu lafal. Itu nanti masuk ke hukum dari niat. Sekarang masih hakikat niat itu apa. Dia harus berbarengan. Semua perbuatan harus dibarengi langsung dengan perbuatan. Niat bareng-bareng dengan perbuatannya. Kalau nggak niat nggak sah. Innamal a'malu binniyah. Jadi semua perbuatan harus diawali, dilandasi dengan niat. Illa, kecuali shaim, kecuali puasa. Puasa itu mulai dari fajar shodiq atau subuh. Ini niatnya kalau puasa itu sebelumnya. Ini perkecualian ya. Kalau pas puasa niatnya itu tidak sama dengan, tidak bebarengan dengan puasanya. Kalau sampean bebarengan niatnya pas dengan puasanya, ya batal juga sampean. Adzan baru sampean niat, makan juga kan niat harus berbarengan dengan perbuatan Pak. Iya, pas sahur sampean niat, nanti berkaitan dengan waktu, dengan zaman nanti. Kecuali puasa ya, puasa niatnya itu sebelumnya atau pas malamnya habis taraweh langsung niat.
dilafalkan itu nanti hukum, masuk ke hukum apa wajib atau sunnah. Jadi nomor satu niat. Niat itu ada di mana? Di dalam hati. Harus dihadirkan niat itu. Niat. Misalkan sampai mengambil wudu, pas di hammam, dihadirkan hati. Niatnya itu dihadirkan di dalam hati. Terus sampai basuh muka. Membasuh ya. Ghusla itu membasuh. Bukan ini ya. Bukan mengusap. Kalau mengusap itu mashu, itu mengusap. Yang kedua, asani, ghuslul wajh. Oh, ini berbarengan tadi. Niat berbarengan dengan membasuh muka. Sudah tahu ya mukanya ya. Mukanya yang di depan ya, bukan yang di belakang. Kalau di belakang itu namanya kunti ya. Kalau sampai ada jenggot, jenggotnya harus kena basah. Harus dibasuh juga jenggotnya sampai itu. Kalau jenggotnya orang Indonesia, jenggotnya tipis ya. Kalau tipis harus sampai nyampe ke kulit. Kalau tipis, kalau jarang-jarang kayak punya saya ini, itu harus sampai masuk. Kecuali ada keturunan Arab yang jenggotnya itu tebel, itu nggak usah masuk, nggak apa-apa, hanya diusap aja. Syarat kalau cuma tipis-tipis kayak di pipi ini, itu harus basah, harus sampai kulit. Kalau punyanya orang keturunan Arab itu biasanya tebel-tebel, brewoknya itu tebel-tebel. Sini nggak ada yang tebel, bukan jenggotnya Pak yang tebel Pak, yang bawah yang tebel ya. Yang ketiga, furudul wudu'i. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi membasuh kedua tangan sampai ke siku. Untuk supaya lebih afdal dalam membasuh kedua tangan, itu dilebihkan segenggam dari siku. Jadi sampai pegang, lebihkan dari siku ya. Kalau pas di siku dikhawatirkan pas di sikunya ini kadang kurang sempurna orang-orang itu. Jadi masih ada putih, nggak kena air. Jadi untuk lebih afdol untuk menutupi semua supaya sah wudhunya sampean tuh, itu dilebihkan satu genggaman ke atas ya. Sampai ketek Pak, ya nah, jangan keterlaluan ya. Dari siku ya kurang lebih 10 cm lah di atasnya siku ya. Terus cara membasuhnya juga boleh langsung dari siku, boleh dari depan, dari tangan, boleh. Yang penting pakai keran yang mengalir airnya ya. Jadi kalau basuh tangan itu ininya ditekan ya. Ini apa ini? Habis sampean menyempurnakan di siku, takutnya biasanya di sini ada geret-geretnya itu enggak kena air, sampai sempurnakan dulu di siku, habis itu sampai tekan di sini nih. Sampai tekan pakai jempolnya sampai ini. Tekan dari sini, tekan sampai pergelangan tangan. Habis itu digenggam ya. Ini digenggam. Habis digenggam sampai tarik. Itu mengaktifkan saraf-saraf yang ada di tangan. Sebaliknya juga nanti setelah sampai gini, terus sampai gini kan juga, sampai genggam juga punggungnya ini. Tadi kan dari telapak, sekarang dari punggung, dari belakang sampai genggam, terus sampai tarik juga. Yang ketiga, sempurnakan aja. Juga yang kiri juga seperti itu. Biar nggak gampang kena asam
semburat. Terus ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah membasuh sebagian dari kepala. Bagian dari kepala apa? Ya kalau gundul ya kepalanya yang diusap. Kalau banyak rambutnya ya rambutnya aja yang diusap. Diusap ya, bukan dibasuh. Diusap, bukan dibasuh. Kalau kata Kanjeng Nabi itu walau ra'si wahidun, walaupun hanya satu helai rambut nggak masalah. Jadi kalau sampean sudah pakai sorban gitu ya, terus sampean ke kamar mandi atau sampean ke tempat wudhu terus berwudhu, jadi kalau takut sampean nggak ganteng lagi, nggak ada kaca misalkan ya, nggak ada kaca, sampai cukup usap sebagian aja di sela-sela dari sorbannya itu atau di sini, pokoknya bagian dari kepala. Senajan hanya satu helai nggak masalah. Itu syaratnya. Harus kelihatan rambutnya itu yang mana yang mau diusap gitu. Kalau rambutnya panjang terus sama sampean ujungnya yang diusap, itu bukan termasuk dari minar roksi. Jadi kalau sampean rambutnya panjang kayak Heri itu terus diusap ujungnya aja, nggak boleh. Yang masih ada di sekitar kepala kan termasuk Pak? Iya, tapi nggak boleh. Nggak ada yang panjang sini. Paham ya? Jadi kalau sampean udah besok macak jadi ustadz misalkan, terus sampean pakai surban. Kalau sekarang itu apa namanya? Imamah ya. Beli kan ada yang panjang itu, berlapis-lapis. Masangnya kan angel Pak itu Pak. Iya. Terus sampean malas untuk buka, usap aja semampunya, sekenaknya. Yang penting masih di sekitar kepala. Kalau rambutnya panjang, rambutnya sampai dada atau sampai bahu, nggak boleh sampai ngusap ujungnya rambut itu. Harus di sekitar kepala. Wala ra'si wahidun, walau hanya satu helai rambut nggak masalah. Lain halnya kalau sampean pas umroh atau pas sampean lagi haji habis sa'i, itu rukunnya bertahallul, memotong rambut. Nggak apa-apa itu, ujungnya tok sampean potong, eman sampean rambutnya nggak mau digundul misalkan, ujungnya tok. Udah panjang nih Pak rambut saya, udah nyampe mana? Udah nyampe bokong misalkan. Ujungnya tok nggak apa-apa. Yang penting 7 helai rambut minimal itu. Biasanya kalau udah orang ke Mekah itu terusnya minta digundul. Jangan digundul ya eman. Misalkan sampean mau umroh lagi, kalau haji hanya satu kali, hanya satu waktu dalam satu tahun. Tapi kalau umroh bisa berkali-kali, semampu sampean. Sampean mampu mau umroh dalam satu hari 5 kali bisa. Mau umroh tiap hari bisa. Makanya jangan sampai digundul rambutnya itu. Walaupun digundul, terlanjur digundul nggak masalah. Nanti dikerok aja, pakai kerokannya
kumis itu krek. Gak apa-apa, sekarang rambutnya sampean panjang udah nyampe sebahu, sampean potong 10 cm, nggak masalah. Terus kalau mau pulang sampean gundul, nah nggak apa-apa. Terakhir besok mau pulangnya aku umroh terakhir nih, tak gundul aja, gundul nggak apa-apa. Biar ketok sampean lek munggah kaji. Terus Pak, biasanya kalau kita ambil wudhu itu habis basuh rambut kan biasanya kupingnya apa itu, kok nggak ada ini, kok al-khamisu ghaslur rijlai ini ma'al ka'bah ini kok yang kelima kok langsung kaki Pak, kok diloncati kupingnya itu. Ternyata membasuh kuping itu sunnah. Kalau sampai nggak pakai atasan, nggak pakai sorban atau nggak pakai kopi, sampai pas di tempat hammam sampai berwudu biasa, disunahkan sama Kanjeng Nabi itu kalau mengusap rambut itu setelah tangan ini dibasahi, kupingnya diginiin, jempolnya itu menutupi kupingnya, diusap ini 3 kali, 1, 2, 3. Ya. Kalau pas nggak pakai imamah atau kopiah atau apa, sampai kopiah hitam sampai sudah dinejis-nejisin, takut elek lagi mau ngantenan misalkan, sampai hanya diusap aja boleh, walaupun hanya 1 helai rambut itu boleh. Terus al-khamisu yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya di atasnya juga. Segenggam di atasnya mata kaki biar pentolnya itu. Biasanya di belakang tumit ini biasanya banyak orang yang enggak sempurna tatkala membasuh kakinya. Di tumit ini kan ada geret-geretnya, ada lipatan-lipatan kulit. Biasanya kalau kaki itu kan ada yang mati tuh kakinya itu. Jadi caranya untuk membasuh kaki itu harus betul-betul ditekan ya. Betul-betul ditekan. Di sini nih. Pakai jempol itu harus ditekan. Semua di depan, di belakang juga ditekan. Tatkala membasuh yang kanan kan. Dari tumit dulu disempurnakan, dari pentol mata kaki ini disempurnakan sampai ke tumit, habis itu sampai telapak kakinya sampai giniin 1 ini. Habis ini untuk sela-sela jemarinya ini sampai pakai jempol juga ya, ditekan ini. Ini untuk mengaktifkan saraf-saraf yang ada di kaki. Kalau sampai sempurna wudhunya, nggak akan sampai sakit-sakitan, pasti sampai itu sehat. Yang penting kita ikhtiar, walaupun dalam masa pandemi sampai berwudhunya yang bagus, insya Allah kita dijauhkan dari virus Marcona ya. Sunnah-sunnah sebelum wudu ini kan furudnya. Sunnah-sunnahnya 1 berkumur atau sikat gigi atau bersiwak ya, siwak atau sikat gigi. Karena sekarang itu anak sekarang itu asteng emoh itu loh, sama siwak itu loh, apa namanya kalau emoh itu
Mending sikat gigi aja Pak, ketimbang siwak. Siwak kan zaman biyen. Sekarang kan sudah ditemukan sikat gigi, Pak, ada pastanya juga. Ada juga pasta gigi yang rasa siwak, ada kan? Ada. Jadi khasiat-khasiatnya, vitamin-vitaminnya itu juga sudah lebih modern. Asteng itu apa asteng kalau bahasa ini? Bahasa Jawanya Mas? Malu gitu loh menggunakan siwak itu apa? Ya malu ya. Kuno. Padahal ulama-ulama kita, kiai-kiai kita biasanya di kantongnya itu ada siwak. Mau memulai taklim siwak, mau memulai khutbah siwak, mau sholat siwak, itu disunahkan dan banyak pahala-pahalanya tatkala kita memakai siwak. Sudah itu as-sadisu at-tartibu, yang keenam adalah tartib. Tartib itu ya antri. Kalau tartib itu antri. Ini dijelaskan juga. Wa tartibu alla yuqaddama udhun ala udhun. Jadi yang awal ya diawalkan, yang akhir ya diakhirkan. Enggak boleh diloncat-loncat. Kalau di musim dingin di Arab itu males ya buka sepatu itu males. Buka sepatu, di dalamnya sepatu itu ada kaos panjang gitu kaosnya itu. Terus dikasih sepatu kayak sepatu pemburu itu. Apa itu namanya? Yang tinggi itu kayak sepatu satpam tapi dari kulit itu. Jadi kalau musim dingin orang sana itu ya wudunya ya ini enteng-enteng itu wudunya. Jadi kalau pakai sepatu itu cuma diusap sepatunya doang. Boleh nanti ada penjelasannya ya. Jadi niat itu ada 4 tadi. Yang pertama hakikatnya tadi sudah jelas. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Jadi niat itu di dalam hati dan bersamaan dengan perbuatan. Misalkan wudu bersamaan tatkala sampai membasuh muka. Kalau pas sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Terus hukumnya niat wajib, hukumnya niat. Kalau sampean nggak niat nggak sah. Wudunya sampean nggak sah. Kalau sampean nggak niat wudunya nggak sah. Ada Pak yang sunnah niatnya itu? Ada. Memperbarui wudu. Misalkan sampean habis sholat subuh kan sudah berwudu tadi, habis itu ngaji sampai jam 8 kan. Jam 8 sampean mau sholat duha. Sampean yakin kalau sampean itu masih punya wudu, tapi biar seger aja, itu namanya sunnah. Ada juga tatkala sampean itu niatnya itu jadi sunnah juga tatkala sampean memandikan mayat. Dia kan nggak bisa mandi sendiri Pak. Iya, sampean yang niat, itu niatnya sampean sunnah, nggak wajib. Masa sampean bilang Pak baca niat Pak mayatnya itu loh nggak bisa udah ya. Jadi sampean niatnya sampean untuk mewudui mayit itu sunnah atau memperbauri wudu biar sampean lebih seger. Padahal sampean yakin kalau sampean memang nggak berhadas misalkan.
Terus muhallun itu tempatnya niat itu ada di mana? Di dalam dada, di dalam hati. Jadi sampai harus hadirkan itu niat ada di hati itu niat. Jangan di pikiran, hati. Jadi sampai harus betul-betul yakin kalau sampai pada saat itu mau berwudu. Terus wa zamanun, zaman berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Waktunya itu di bawahnya itu jelas. Wa waqtuha indal ghuslil awwali juz'in minal wajhi. Jadi waktunya niat itu jadi berbarengan tatkala awal kita mengerjakan wudu itu, tatkala membasuh muka. Syaratnya apa? Supaya wudunya sah. Ya satu, sampai harus Islam. Syaratnya sampean itu, syaratnya susahnya wudu itu sampean itu harus Islam. Nomor 2 harus tamyiz. Tamyiz itu syaratnya 2. Ada yang bilang 3, yang penting 2 lah. Tamyiz itu umurnya sekitar 7 tahun Hijriah. Genap 7 tahun ke atas itu namanya tamyiz. Syaratnya tamyiz juga sudah bisa mandiri, bisa membedakan kanan kiri, sudah bisa istinja, cebok. Itu syaratnya, diantara syaratnya. Terus sampai kalau niat juga syaratnya supaya sah itu harus sadar. Kalau sampai nggak sadar, pas sampai lagi ngelintur ya tidur, apa itu namanya? Sampai mimpi berwudu yang nggak sah karena sampai nggak sadar ya, nggak sadar niatnya. Terus supaya sah juga niatnya sampai itu dalam berwudu nggak boleh menggantungkan pada sesuatu yang membatalkan. Misalkan sampean aku ambil wudu, tapi kalau temanku datang aku nggak jadi berwudu, nggak boleh. Kita ambil wudu dulu. Sama kayak sholat juga seperti itu. Aku tak sholat, tapi tatkala nanti nyampe 1 rakaat temanku datang, tak batalkan sholatnya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Terus nggak boleh juga digantungkan pada yang membatalkan wudu. Kalau sampean kentut ya kentut aja dulu ya, diyakinkan dulu. Pas niat sampean kentut nggak boleh, dibarengkan nggak boleh. Dan nggak boleh ragu-ragu kalau niatnya mau berwudu atau sholat, nggak boleh ragu-ragu. Aku tadi kayaknya nggak kentut deh, tapi aja tak berwudu aja wis, itu nggak boleh. Mending dipastikan aja, pegang aja yang membatalkan wudu, udah yakin sampean kalau wudunya batal. Atau sampean kentut atau sampean ke hamam pipis, itu udah yakin sampean nggak ragu lagi, aku kentut atau enggak ya tadi, dibatalkan aja wudunya dengan cara menyentuh, misalkan menyentuh istrinya, bukan menyentuh pacarnya ya. Itu istrinya ya. Kalau pacarnya haram ya. Sudah jelas ya, batal wudunya. Sudah paham ya, yang membatalkan wudu sudah paham. Tahu enggak apa aja yang membatalkan wudu itu? Nanti ya bab selanjutnya ada membatalkan wudu, 2 bab lagi nanti ada membatalkan wudu. Terus berwudu kan
masalah wudhu itu kalau bisa sampai harus ikutin terus, karena semua ibadah kalau tidak sah wudhunya maka ibadah selanjutnya tidak sah. Ini kalau sampai sudah paham tentang tata cara berwudhu, misalkan ada temannya sampean nggak sempurna cara membasuh kakinya, nggak sempurna cara membasuh tangannya, nggak sempurna, sampean bisa beritahu. Gak ada niatan apa-apa, cuma karena ingin teman-teman kita sama-sama sempurna wudhunya ya. Kalau sempurna wudhunya, sholatnya insya Allah bisa sempurna juga. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.